4 fungsi dalam siklus manajemen obat kemarin ya, kita sudah bahas. Jadi kita harus bisa memastikan penggunaan obat secara baik dan benar kepada pasien. Berdasarkan fungsi apotik, berdasarkan peraturan perundang-undangan tahun 51 tahun 2009. Jadi di situ yang dinamakan apotik adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker atau tenaga kefarmasian. Yang dimaksud tenaga kefarmasian itu apa aja? Jadi, yang dimaksud tenaga kefarmasian itu orang yang bisa mengendalikan mutu sediaan farmasi, di mana dia bisa mengamankan, mengadakan obat, menyimpan, dan mendistribusikan obat-obatan, baik itu obat bebas terbatas, narkotika, obat keras. Nanti kita bahas satu persatu. Berdasarkan atas resep dokter. Jadi obat kan ada yang boleh diberikan berdasarkan resep dokter dan ada obat yang diberikan bebas. Jadi pekerjaan kefarmasian itu meliputi pekerjaan bagaimana dia melayani informasi obat, bagaimana dia bisa mengembangkan obat, bisa menceritakan kepada pasien bahan obat yang digunakan, obat tradisional yang digunakan, bagaimana penggunaannya, berapa kali sehari, digunakan untuk apa. Itu dilakukan oleh tenaga kefarmasian, yaitu seorang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Jadi, siapakah itu apoteker? Apoteker adalah seorang sarjana farmasi. Biasanya dia harus sudah lulus S1. Dan dia harus sudah mengucapkan sumpah jabatan sebagai apoteker. Kalau dia belum mengucapkan sumpah jabatan sebagai apoteker, berarti dia belum resmi jadi apoteker, belum bisa dikatakan sebagai apoteker. Dan untuk pekerjaannya di apotik, dia dibantu oleh suatu tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian di sini, ini orang yang akan nantinya membantu apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Dia boleh lulusan sarjana farmasi atau S1 karena dia belum lulus apoteker. Boleh dia ahli madya farmasi atau lulusan D3, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Jadi kalau kalian lulus nanti, kamu jadi tenaga asisten apoteker karena kamu lulus sekolah menengah kefarmasian. Ini pernah kita bahas di materi MIT kemarin. Apotik sebagai dua fungsi. Ada dua fungsi ekonomi dan ada dua fungsi sosial. Fungsi ekonomi, apotik tidak akan lepas dari suatu unsur untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba. Kalau untuk fungsi sosialnya, apotik tidak akan lepas untuk suatu tempat di mana apoteker, tenaga kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian, baik itu sarjana farmasi atau ahli madya farmasi, untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas, di mana dia akan menjelaskan bagaimana obatnya, terus penggunaannya buat apa. Jadi orang awam tidak hanya sekedar tahu kemarin, oh saya mau beli paracetamol, ini buat penurun panas, minumnya 3 kali sehari. Kalau untuk apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sebagai fungsi sosial, dia harus bisa menjelaskan, oh ini paracetamol 3 kali sehari, dia bisa digunakan sewaktu-waktu untuk pusing, untuk menurunkan demam, minumnya sesudah makan, terus nanti ini bisa digunakan maksimal tiap 4 kali sehari. Jadi tiap 6 jam, sehari kan ada 24 jam, berarti bisa untuk 4 kali, itu untuk maksimalnya. Itu fungsi apotek sebagai fungsi sosial. Nah, kita lihat secara struktural apotek itu dikelola oleh seorang apoteker. Jadi
suatu apotek ketika mendirikan itu harus ada yang tadi kita bahas kemarin ya, materi minggu kemarin itu ada yang namanya SDM, sumber daya manusia. Ketika ada sumber daya manusia itu pasti ada yang namanya apoteker, ada yang namanya asisten apoteker. Kadang ada yang bantu di situ ditambah tenaga kebersihan. Nah, kalau suatu apotek berdasarkan strukturalnya, apotek itu kan dipimpin oleh suatu apoteker. Nah, biasanya untuk pendirian apotek itu tidak hanya ada satu apoteker. Kalau untuk yang bertanggung jawab terhadap apotek itu ada yang namanya apoteker pengelola apotek. Jadi ada juga yang namanya apoteker pendamping. Jadi apoteker pendamping itu bertugas untuk mendampingi apoteker pengelola apotek jika dia tidak berada di tempat. Nah, ada apoteker pendamping. Kan tidak mungkin apotekernya itu akan 24 jam di apotek. Pasti dia akan pergi kemana, ke kamar mandi atau kemana. Nah, itu dibantu oleh apoteker pendamping dan dibantu oleh asisten apoteker untuk melakukan penyerahan obatnya. Karena kalau untuk penyerahan obat bebas bisa dilakukan oleh asisten apoteker, tapi ada batasan-batasan obat tertentu yang hanya boleh diberikan oleh apoteker. Misalnya kalau ada obat keras itu hanya boleh diserahkan oleh apoteker. Terus ada obat yang mengandung narkotika, yang menyerahkan itu harus apoteker. Kunci harus dipegang oleh apoteker. Jadi itu berdasarkan struktural apotek. Nih, kita lihat keputusan Menteri Kesehatan nomor 679 tahun 2003. Siapakah seorang asisten apoteker? Asisten apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah sekolah asisten apoteker, sekolah menengah farmasi, akademi farmasi. Ini tahun 2003 ya, tapi kalau sekarang kalian itu masuknya ke tenaga teknis kefarmasian. Jadi kalau kalian ingin tingkatannya lebih tinggi, kalian harus meneruskan lagi ke ahli madya farmasi D3 atau sarjana farmasi. Ada akademi farmasi, ada yang namanya akademi farmasi, analisis farmasi dan makanan. Jadi farmasi itu macam-macam. Ada yang farmasi dia mempelajari tentang klinis, tentang pelayanan kepada masyarakat. Ada yang farmasi mempelajari hanya tentang makanan. Ada farmasi yang mempelajari tentang obat-obatan yang berasal dari herbal. Itu kita lebih spesifik lagi. Terus kalau menurut peraturan tahun 1993, tugas asisten apoteker itu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek di bawah pengawasan seorang apoteker.